Domo, minasan amigo no sensei, Joe Sensei desu. Hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran gampangnya Enusan Dokai Nyumon ya. Nah, di sini kita bakal lanjut ke bagian step pertama. Untuk step kedua dan step ketiga berbayar. Jadi silakan kalian diskusikan langsung dengan tim Ricky ya. Saya cuma fokus mengajar saja ya. Nah, kita bakal lanjut ke bagian skill penerjemahan. Kita udah belajar nomor 1 sampai nomor 5. Kita udah bisa mempelajari atau bisa menerjemahkan. Cuma kalau misalkan mau bikin perfect, kita akan belajar masuk ke nomor 6. Nah, caranya seperti apa ya? Kita bakal masuk ke level 3 di sini teman-teman ya. Bisa menerjemahkan semua kalimat dengan akurat. Nah, contohnya nih, misalkan ada kalimat sepanjang ini. Pasti teman-teman pada males baca, setuju nggak? Iya, pasti pada males. Saya pun juga males kalau baca ini semua kan ya. Tapi karena kita sudah belajar, ada dua cara ya. Pertama itu adalah hitotsu no bun sama futatsu ijo no bun. Jadi kalimatnya itu tergantung ya, lebih dari satu atau bukan. Nih, misalkan kalau cuma satu kalimat doang, kita udah belajar teman-teman ya, bagaimana cara bacanya, cari subjek sama predikat. Cari subjek sama predikat, tengahnya itu adalah keterangan. Berarti kita langsung bisa isi ya. Meisho di sini adalah predikat, kan? Terus untuk bagian koko di sini adalah subjek. Berarti koko wa meisho. Berarti di sini adalah tempat yang terkenal. Kita tinggal cari tahu keterangannya. Kita tinggal baca bagian tengahnya. Tempat terkenal seperti apa? Tempat terkenalnya sudah dicintai ya dari zaman dulu ya. Oh, tempat sakura teman-teman ya. Sakura yang dicintai dari orang-orang zaman dulu. Gitu loh cara mengerjakannya ya. Terus kita juga bisa seperti lagi ya. Misalkan ada Eki no homu de otoko no ko ga komatta yona kao de watashi o mite ita. Nah, kalau di sini bagaimana teman-teman? Lihat ya, subjek predikat berarti kita bisa isi ya. Ada otoko no ko ga. Ingat ya, subjek itu adalah wa ga mo. Berarti ada anak laki-laki melihat. Nah, kalau udah tahu di sini kita tinggal cari sih keterangannya. Berarti anak laki-laki yang kelihatannya kerepotan ya dari mukanya ya, itu melihat saya gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalian itu cukup tahu aja subjek predikatnya, keterangannya ada di tengah. Itu cara untuk mempelajari bumponya si bahasa Jepang. Terus berikutnya misalkan ada senjitsu shigoto no kaeri ni basu ni nota toki no koto da. Predikatnya di mana? Ada koto da. Cuma subjeknya ada nggak? Nggak ada wa, nggak ada mo, nggak ada ga. Nah, subjek di sini itu spesial yang tidak tertulis ya. Berarti kore wa senjitsu shigoto no kaeri ni basu ni nota toki no koto da. Berarti ya, kalau ada kore wa sama koto intinya adalah mengenai cerita teman-teman. Dia pengen cerita mengenai ketika dia naik bus ketika pulang di beberapa hari sebelumnya. Gitu ya. Nah, kan bagian situ udah lancar ya. Kita bisa berarti langsung baca di sini ya. Coba kalian baca. Densha no seki ga aite ita no de sugu ni suwatta. Yang mana subjek predikatnya? Yes ya, sebelum titik itu adalah predikat. Berarti ngomongin saya, penulis yang tidak tertulis dengan jelas di sini. Makanya nanti kalau kalian pas ujian dokai, misalkan nggak ada tulisannya, itu berarti artinya adalah menceritakan si penulisnya teman-teman ya. Watashi wa densha no seki ga aite ita no de sugu ni suwatta. Saya duduk. Nah, kenapa duduk ya? Karena dia melihat nih di keretanya itu ada kursi yang kosong atau nggak diduduki gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke futatsu no bun. Jadi kalimatnya itu panjang, oke? Tuh. Kalau misalkan pada malas, ingat ya, kalian cukup tahu subjek predikat aja gampang. Nih, kalau dari sini ya, kita pasti pada baca dari awal kan ya. Kita bisa langsung di sini ya. Wa, ya kan? Berarti ona no ko wa, habis itu predikat. Miru to, habis itu ada predikat lagi. Berarti ada perempuan, anak perempuan melihat seorang perempuan ya. Anak perempuan sama perempuan beda ya. Terus habis itu dia bilang sesuatu, habis itu dia berdiri, ya kan? Tuh, makanya kan tinggal baca bagian sini aja. Bagian sebelumnya perlu nggak dibaca? Kalau kalian mengenai soalnya teman-teman ya, kalau soalnya itu mencarikan keterangannya, misalkan donna hito desu ka, nah berarti kan baca keterangannya, ya. Nah, contohnya teman-teman ya, bagian depannya saya bakal bahas di sini ya. Misalkan watashi no tonari no seki ni 10 sai gurai no onna no ko wa. Oke, berarti kita bisa isi dengan anak perempuan sekitar 10 tahun yang duduk di sebelah saya, gitu loh. Padahal topiknya cukup sini aja kan boleh tuh, anak perempuan kan. Cuma kalau soal itu bertanya, perempuan seperti apa? Perempuan yang duduk di sebelah saya berusia 10 tahun, gitu. Kadang-kadang muncul di soal ya. Sekarang lanjut lagi, coba kalian baca. Ingat ya, kita udah tahu nih, melihat. Baca keterangannya. Toju kara notte kita 50 dai gurai no jousei. Berarti perempuan seperti apa?
Yes ya, berarti perempuan yang di tengah jalan itu naik teman-teman ya, di tengah prosesnya. Berarti ketika melihat seseorang wanita berusia sekitar 50-an yang naik di jalan. Nah, untuk penerjemahan yang bebas kalian pakai bahasa Indonesia kalian masing-masing. Contoh kalau sensei itu biasa ngomongnya adalah ya, berarti ada anak perempuan sekitar usia 10 tahun sebelah gua, ya kan? Nah, terus tiba-tiba ada nih tengah jalan ada perempuan berusia 50 tahunan itu naik keretanya. Nah, si perempuan tuh ngelihat, pakailah cara kalian, yang penting kan tuh tahu maknanya, ya. Terus terakhir dia bilang apa? Dozo toite sekio tata. Artinya adalah betul, berarti dia bilang mengatakan silakan dan berdiri dari tempat duduk tersebut. Oke. Nah, berarti kuncinya apa teman-teman ya? Kuncinya adalah kalian bisa langsung memahami konteksnya dengan ada perempuan, anak perempuan melihat perempuan yang usianya 50 tahun mengatakan dozo, habis itu dia itu berdiri dari tempat duduknya. Udah selesai, langsung dapatkan poinnya. Atau kita lanjut lagi, misalkan suruto sono jose wa skoshi okota yona kao de iiwa yo to itta. Nah, berarti di mana teman-teman partikelnya? Berarti di mana teman-teman subjeknya sama predikatnya? Di sini ya, sono jose wa iiwa yo to itta. Berarti perempuan ini mengatakan iwayo. Nah, habis itu teman-teman ya, perempuan itu seperti apa? Kita bisa langsung masuk ke sini ya. Suruto sono jose wa skoshi okota yona kao de. Berarti ya, kemudian wanita itu berkata, sudahlah, dengan wajah yang terlihat sedikit marah gitu loh. Nah, kenapa marah? Kita baca lagi ya. Nah, terus habis itu ada iwayo to ita, berarti mengatakan atau dia berkata sudahlah ya. Sampai sini masih mudah lah ya. Nah, lanjut lagi ya. Jose ga jibu wa mada sonna toshi de wa nai kara toshi yori atsukai o shinai de hoshi to omotta kamo shirenai. Di sini panjang, ingat ya. Caranya adalah ngelihat subjek sama predikat. Yang mana? Di sini ya, berarti Jose ga perempuan 50 tahun itu berpikir seperti ini. Mungkin. Ya, berpikir seperti apa baru kita baca ya. Di sini teman-teman ada kotoba tambahan atsuka ya. Atsuka itu artinya adalah memperlakukannya, juga muncul di N2 kali ya, dibanding N3 ya. Tapi jaga-jaga ya, berarti kan dia N3 ya. N3 N2 harus tahu ya atsuka ya. Berarti atsuka itu artinya adalah memperlakukan ya. Berarti kalau ada toshi yori atsuka artinya adalah diperlakukan seperti orang tua. Nah, terus kita bahas keterangannya ya. Jose ga tomotta kamo shirenai. Berarti mungkin wanita itu berpikir apa? Nih, jibun wa mada sonna toshi de wa nai kara toshi yori atsukai o shinai de hoshi. Bisa kita isi dengan karena dirinya itu masih belum setua itu, jadinya dia itu nggak mau diperlakukan seperti orang tua gitu. Ada pride-nya teman-teman ya. Nah, terus habis itu gimana? Watashi wa onna no ko ga gakkari shiteiru no de wa nai ka to kini natta. Di mana subjek predikatnya? Yes, di sini ya, watashi wa kini natta, berarti dia itu penasaran, tertarik, cemas dan lainnya. Cemasnya bagaimana? Nih, onna no ko ga gakkari shiteiru no de wa nai ka to. Berarti dia cemas karena takut nih kalau misalkan si perempuan itu merasa kecewa. Nah, biasanya nanti kalau misalkan kalian pas ujian kayak itu kayak gini nih. Onna no ko ga gakkari shiteiru to kaite arimasu ga naze desu ka? Gitu loh. Nah, habis itu kan diminta untuk mencari jawabannya di paragraf sebelumnya yang tadi di sini teman-teman ya. Karena perempuan seorang tua tersebut ya masih belum menganggap dia itu tua gitu loh. Makanya dia marah. Karena marah makanya si anak perempuannya jadinya kecewa gitu ya. Nah, gimana teman-teman ya, pakai cara tadi jauh lebih gampang teman-teman ya. Jadi yang penting itu adalah memahami subjek predikatnya. Kalau sensei pribadi ya, subjek kalian mau paham atau nggak bebas kalian. Kalau saya itu lebih fokus di predikat. Jadi kalau tahu predikatnya itu tahu topiknya aja ya. Oh, topik itu mengenai ini begini, makanya begini. Udah tarik kesimpulan baru masuk ke misalkan ke bagian pilihan jawaban. Oke? Nah, sekali lagi teman-teman ya, berarti kita udah bisa mempelajari ini semua. Ya, berikutnya kita bakal lanjut ke bagian nomor 7, somatoi, berarti kesimpulan secara keseluruhan. Jadi minasan otsukai sama desa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu kalian semua ya. Bye bye.